Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah hamabad. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Abdul Malik, mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya mencoba menyajikan atau mereview sebuah buku. Jadi buku yang kemudian saya review pada kesempatan kali ini adalah tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter, kerangka, metode, dan aplikasi untuk pendidik dan profesional. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Elvindri SMA, Profesor Lilik Rajaya Terandas MSc PhD, Profesor Dr. Muhammad Basri Wello MA. Nah, kemudian buku ini diterbitkan di Badues Media Jakarta pada tahun 2012. Jadi buku ini ada sebanyak 202 halaman, ukurannya adalah 15 cm dikali 23 cm. Jadi buku ini sangat tepat sekali bagi teman-teman yang bergelut dalam dunia pendidikan, baik sebagai guru, dosen, ataupun sebagai pelajar. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya apa sebenarnya definisi daripada pendidikan. Nah, pendidikan ini yaitu suatu proses pembelajaran pengetahuan, ya, keterampilan, kemampuan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang yang menjadi bahan warisan dari orang sebelumnya hingga sekarang. Itu adalah definisi daripada pendidikan. Ada juga definisi daripada pendidikan, yaitu tentang bahwa pendidikan ini adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanusiakan manusia. Itu adalah pengertian daripada pendidikan. Nah, berbicara masalah pendidikan kita di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Seperti ini teman-teman sekalian videonya. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Mereka sudah menempuh pendidikan selama 12 tahun. Bahkan harta, biaya, dan tenaga yang mereka keluarkan cukup banyak, dan mereka merayakannya dengan hal-hal yang tidak terpuji. Ditambah dengan ini teman-teman sekalian, di mana ada beberapa siswa yang mengeroyok gurunya. Ini merupakan tindakan yang tidak terpuji. Benarlah yang dikatakan Felix Yao bahwa pendidikan di Indonesia itu adalah transfer of knowledge, bukan transfer of karakter. Itu tadi teman-teman sekalian alasan mengapa saya mengatakan bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk menjawab permasalahannya seperti itu, maka alternatif yang kemudian bisa diberikan atau solusi yang bisa ditawarkan adalah tentang pendidikan karakter. Nah, di buku ini dimuat bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Jadi buku yang kemudian kami review pada kesempatan kali ini tuh berisikan beberapa hal yang sangat mendasar ketika guru, dosen, dan orang tua ingin ikut membangun karakter anak, dan tentunya bersama dia pada sistem pendidikan yang ada di sekolah serta yang ada di rumah. Dan perlu secara jelas dipahami bahwa apa saja ranah pendidikan yang ada, ya, dan aspek pembentukan karakter itu pada dimensi apa. Nah, pada buku ini dipahami bahwa antara pendidikan ilmu, pendidikan soft skill, pendidikan karakter itu berbeda dimensi dan hasilnya. Ya, begitu juga tahapan mempelajarinya juga berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, dimulai dengan memperkenalkan bagaimana dunia anak nanti, ya, kemudian apa saja yang diperlukan oleh anak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana mengenai sifat buruk yang tidak sadar diketahui, baik dalam intrapersonal, interpersonal maupun praktek menjalankan ibadah. Nah, lebih khusus buku ini tentunya
sebagai bagian dari sebuah perjuangan, ya, di mana mestinya pendidikan di Indonesia mesti menyadari bahwa arti pentingnya pendidikan karakter, ya. Inilah yang diingatkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa dalam pandangannya dan menetapkan misi khusus Kementerian Pendidikan adalah bagaimana menjadikan pendidikan karakter ini ditempatkan dalam konteks pembangunan manusia di Indonesia. Nah, buku ini diakhiri dengan bagaimana tips memperbaiki masing-masing karakter penting dan terutama metode pengajarannya. Nah, itu tadi teman-teman sekalian isi daripada buku tentang pendidikan karakter. Intinya bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter, memang ini harus dimulai dari seorang guru. Karena kenapa? Referensi atau sumber untuk memperoleh ilmu dan karakter ini berbeda-beda. Kalau ilmu bisa saja di searching di internet atau di Google dan lain sebagainya, tapi kalau karakter tidak bisa dicari di sana. Memang harus merupakan tanggung jawab dari seorang guru. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu maka yang didahulukan ini adalah guru harus menjadi penggerak, ya, atau lebih dahulu untuk merubah. Karena kenapa? Ini ibaratnya ketika kita ingin membersihkan sebuah ruangan, maka dipastikan dulu sapu yang kemudian kita gunakan ini adalah sapu yang bersih. Jangan menggunakan sapu yang kotor karena hanya akan membuat ruangan tersebut semakin kotor. Nah, seperti itulah dalam dunia pendidikan, yang harus dibersihkan terlebih dahulu adalah seorang tenaga pendidiknya. Baru kemudian ditransfer ilmunya, akhlaknya kepada peserta didik mereka. Nah, mungkin seperti itu teman-teman sekalian, video singkat kali ini tentang mereview buku, ya. Mohon maaf ketika ada kesalahan dari kami, itu datanya dari diri kami pribadi, dan ketika pun ada kebenarannya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kebenaran itu sendiri. Demikian teman-teman sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.